serta para guru yang menghormat tidak disebutkan namanya satu-satu, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan taklim bagi beliau. Juga dalam sama-sama kita mengucapkan dari sekitar Bapak Ustaz Suyuti, para tokoh masyarakat, bapak-bapak RW, RT, dan seluruh pengurusnya, serta jamaah seluruhnya untuk jadi mudah-mudahan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan di pagi yang cerah ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai perkajian kita tentang pribadi Rasulullah SAW dan yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, kita kembali kepada surah Al-Fatihah untuk para masyayikh kita, para guru kita, yang khusus musafirina kita, yang daripada kita ini Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau, asrar dari beliau, serta kemanfaatan ilmu beliau. Alhamdulillah. Kalau pada Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke dalam fasilitasi oleh mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fihi wa dunya wal akhirah fi sifati kalamihi sallallahu alaihi wasallam wa sukubihi. Pasal yang ke-9 menerangkan tentang sifat atau gestur cara bicaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan cara diamnya Nabi. Dari awal sudah kita sempat singgung di setiap pertemuan-pertemuan bahwa Nabi itu adalah manusia yang seganteng-gantengnya makhluk. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam itu ibratun min nuri nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru hanya sebagian dari kegantengan, keberkahan, cahaya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kakinya itu Nabi kita semuanya indah. Bahkan cara ngomongnya pun indah. Beliau lagi diem pun indah. Di sini digambarkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasruhu kasarikum hada. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bicara itu ngelantur, enggak ada juntrungannya. Kan kita banyak gitu, ngomong apa baik ngomongin, sampai sesuatu yang enggak manfaat pun kita komen, kita terus ladeni omongan-omongan kayak gitu. Kalau Nabi enggak, kata Sayyidah Aisyah, walakin kana yatakallamu bi kalamin bayyinin fasdin. Tapi Nabi kalau bicaranya itu jelas.
itu hampir dipastikan semuanya dari mulai salam sampai nanti salam lagi kagak ada satu kata pun bahkan satu huruf pun yang tertinggal. Coba omongan siapa yang kayak begini bisa dicatat satu huruf pun kagak sampai ada yang tertinggal. Bapak keluar dari sini menceritakan omongan saya atau penjelasan saya, pasti kalau udah keluar mah itu ada bumbu-bumbu tambahan atau ada ngurang-ngurangi dari kalimat saya. Tapi Nabi Muhammad enggak. Makanya orang-orang yang bertemu sama Nabi kita Muhammad, para sahabat yang kemudian mereka meriwayatkan banyak hadisnya Rasulullah SAW, itu kalau menurut Imam As-Suyuti, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat status periwayatan hadisnya udul. Udul itu artinya udah dipercaya betul, kagak ada yang ngorok, kagak ada yang ngurangin sedikit pun. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya juga Mafahim Yajib An-Tusahah di antara menceritakan keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Itu sahabat kalau ngaji sama Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah, digambarkan di hadis Rasulullah itu ka'anna fi ru'usihim at-tayr, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Kita kalau di atas kepala kita ada burung, kan kita akan gerak. Kenapa? Kalau kita gerak, burung kabur. Itu menunjukkan sahabat kalau Nabi lagi ngomong konsentrasinya penuh. Makanya kagak ada yang luput satu kata pun, bahkan satu huruf pun dari lisan yang kuat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lain sama kita, lah kita mah dulu mulai dulu dari salam sampai salam terakhir kadang sampai kagak tahu kenapa. Mulai dari pojok sampai dulu, merembai kita. Gitu ya. Jadi apa yang diceritain atau yang dijelaskan oleh guru kita tadi ngaji apa? Kagak tahu. Kemudian itu. Gitu ya, apalagi disuruh ceritain dari awal sampai akhir, kita intinya itu kadang masih banyak yang kadang tahu. Bahwa yang penting ngaji. Kalau dengar kata-kata kiai katanya ngaji mah pahalanya, biar kata cuma ganteng doang, ngaji cuma nyender doang, paham kagak paham, seorang semuanya dapat pahala. Tapi jauh lebih baik itu kita ngedengerin, paham, mengamalkan. Memang kalau kita dalam kitab hadis, babul hadis Imam Suyuti lagi, itu di babul ilmunya, di tentang bab ilmu, beliau menyebutkan hadis bahwasanya orang yang hadir di majelis ilmu la tamussu qalaman, kagak bawa pulpen, kagak nulis, gitu ya. Cuma hadir doang dah pokoknya. Paham ya ada paham. Itu masih jauh afdol daripada sedekah 1000 onta. Begitu. Cuma kan kita kagak, ya tidak pahala berkaitan Ustaz. Akhirnya kita udah banyak yang apa? Yang mulai banyak meremehkan tentang sesuatu yang abstrak dari akhirat kita. Orang kalau kita suguhkan atau kita paparkan pahala-pahala yang begitu besar, kayak romannya rada-rada ogah. Tapi kalau subuh ini seandainya pahalanya nampak di setiap satu sop ada duit 100.000, 100.000, 100.000, saya yakin semuanya bergabung. Ya, di setiap sopnya itu disediain 100.000, 100.000. Tapi karena pahala kata nampak, yang kata Rasulullah atal badri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat subuh ya kemudian itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita mah dengar doang gitu, yakin percaya doang gitu,
gagal lagi, yang becak yang ngegojek udah harus sebelum azan subuh rata-rata udah pada keluar, udah buka warteg, udah buka gitu ya. Tapi itu sampai lewat, udah bangunnya udah dari dini hari sebelum azan subuh. Tapi sayang bener, sholat sunnah 2 rakaat fajarnya kagak dapet, sholat jamaah subuhnya juga kagak. Gitu. Dan tadi pahalanya dunia sisinya, Bill Gates itu orang terkaya di dunia ya, berapa hartanya, itu masih kalah dengan kita yang sholat subuh diawali dengan 2 rakaat sunnah qobliyahnya. Nah itu luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi omongannya semuanya sahabat itu kagak ada yang luput, semuanya ngedengerin khusyuk gitu, dan mengamalkan. Bahkan orang-orang yang baru kenal Islam dan berislamnya benar, semangat belajarnya juga rajin, gigih, dekat sama Nabi, itu jadi sahabat yang paling utama nantinya. Jadi sahabat yang paling alim di antara sahabat-sahabat yang lain, meskipun sahabat yang lain alim semuanya. Satu contoh, semalam saya juga harus nanya tentang Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi itu orang Majusi dari Persia. Agama aslinya itu Majusi. Beliau anak kesayangan daripada bapaknya ini, di rumah itu selalu dikurung untuk banyak belajar kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya. Tapi beliau punya keyakinan Majusi. Nyembah Majusi, matahari, gitu ya. Itu kemudian beliau kok kayak kagak yakin sama agama yang sudah selama ini dianutnya, pindah ke Nasrani. Ngelihat orang Nasrani pembesarnya juga sama, menurut beliau kok hati kagak contoh bener, pindah lagi ke Yahudi, gitu ya. Habis pindah lagi ke Yahudi, ngelihat kok kagak cocok gitu sama Yahudi, sampai akhirnya beliau dibeli, karena beliau dijadiin budak sama Bani Kalam, dijual sama orang Yahudi dari Bani Quraisyah yang memang tinggal di Yasrib dulu itu, di Madinah Al-Munawwarah. Pas dijual, sebelum dijual itu udah dapat cerita, udah dapat baca dari kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, bahwa ada seorang nabi ciri-cirinya seperti ini, tanda kenabiannya seperti ini. Beliau kalau dikasih atau disodorin makanan, kalau kita bilang sedekah, itu kagak bakalan diterima atau kagak bakalan dimakan. Itu diantara ciri Nabi. Jadi kalau kita jodohin air, kita bilang sama Nabi, wahai Rasulullah, ini air sedekah buat engkau. Itu kagak diminum sama Nabi. Karena Nabi kagak minum apa, nggak ngambil, nggak makan dari hasil sedekah. Nah sedekah itu dianggap apa? Bagian sisa dari pembersih harta-harta kita yang kita kagak tahu dapatnya, kadang dari jalan-jalan yang syubhat, jalan-jalan yang masih remeng-remeng, bahkan alhamdulillah ada yang dari jalan-jalan yang haram. Ya akhirnya kemudian kita keluarkan itu untuk membersihkan harta kita. Dan Nabi kagak doyan, kagak boleh, karena tubuhnya yang suci, gitu ya, dan ucapan-ucapannya yang mulia, wa mayantiqu 'anil hawa, ucapannya itu bimbingan dari wahyu, maka enggak boleh sembarangan makan. Karena orang kalau udah sembarangan makan, apalagi masuk sampai sesuatu yang haram ke dalam mulutnya, itu yakin lisannya itu bakalan tumpul kalau dia doa. Kalau dia sering banget ngomong
Kalau doa biar kata apa nangis-nangis, di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah juga disebutin itu. Wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa syarabuhu haram. Pakaiannya dari yang haram, makanannya haram, minumannya haram. Fa anna yustajabu lah. Kagak bakal dijabah. Biar kata dia nangis-nangis. Artinya apa? Bersihin mulut kita, lisan kita, perut kita dari mengonsumsi yang haram. Kalau kita bersihin mulut, terus makanan, perut dan sesuatu yang haram, itu kalau ngomong sama orang atau nasehatin orang, omongan kita jadi tajam. Nasehatin orang juga langsung enak. Padahal kita niatnya cuma ngebilangin doang dengan kalimat-kalimat yang sederhana, tapi akhirnya membekas betul. Ya, karena kalamnya, ucapannya udah penuh hikmah semua. Orang-orang yang udah deket-deket dengan Allah, wali-walinya Allah, itu kalau ngomong kayak gitu, ngomongnya singkat, padat, tapi orang semuanya pada ngerti. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Kalau nggak salah dalam patahnya begitu di Mahfuzat. Sebaik-baiknya ucapan dia adalah ucapan yang sedikit tapi apa? Mengarah, memberikan kita petunjuk. Nah ini kita belum sempat nih, atau bahkan belum bisa untuk meniru Nabi dalam segi ucapan aja. Nabi yang begitu teratur, ngomongnya yang begitu jelas, terus ngomongnya singkat, padat, bermakna. Ya, kita belum dapat feelnya itu, rasa yang dialami oleh para sahabat. Wa kana fi kalami sallallahu alaihi wasallam tartil. Rasulullah kalau ngomong tartil kayak baca Al-Qur'an aja. Gitu ya. Tadi saya cerita sedikit itu Sayyidina Salman Al-Farisi. Saking tartilnya Nabi kalau lagi ngomong, Sayyidina Salman Al-Farisi yang tadinya orang Majusi, orang yang udah pindah-pindah agama, setelah kenal Nabi kita Muhammad dan dia rajin belajar, itu jadi orang yang ahli fatwa, ahli fikih. Dari 20 sahabat besar, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu Sayyidina Salman Al-Farisi, dah orang Persia, belajar bahasa Arab juga pas ketemu Nabi. Istilahnya gitu. Kayak Sayyidina Syekh Al-Imam Abdul Aswad Ad-Duali. Ibn Abdul Aswad Ad-Duali juga kan Afrika. Yang beliau kagak enggak banyak belajar bahasa Arab, tapi itu beliau disuruh sama Sayyidina Al-Imam Ali ibn Abi Thalib buat ngasih harokat sama titik-titik di dalam Al-Quran. Kan berarti ngerti banget, paham dalam bahasa Arab. Gitu ya, padahal orang bukan selain Arab. Begitu juga dengan kita. Jadi pembelajaran nih dari riwayat Sayyidina Salman, kehidupannya dengan Imam Abdul Aswad Ad-Duali. Bagi kita, jangan sampai bilang gua Al-Quran udah pakai begini kagak lancar. Ini ya kagak bisa. Emang kenapa? Susah banget habisnya pakai bahasa Arab. Ada kagak Al-Quran yang laki-laki itu baca lakinya aja dah. Gitu ya. Akhirnya baca Yasin, yang seharusnya Yasin jadi Yasin. Tulisannya ya Y-A-C-S-I-I-N. Yasin. Karena bacanya apa? Mati. Jadi jangan berkecil hati. Kita bukan orang Arab. Bisa kalau kita mau dekat anak kiai, dekat sama ulama, ada kegigihan buat belajar. Bahkan Sayyidina Salman itu Allah kasih umur panjang, masuk agama Islam udah dalam keadaan sepuh umurnya. Umurnya Sayyidina Salman sampai meninggal dunia itu 250 tahun. Masuk Islam mungkin itu
seumuran bapak-bapak. Ada yang riwayatnya 50, 60, ada yang bilang 90, kayak Al-Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai juga dalam riwayatnya, ahli bahasa Imam Kisai itu riwayatnya beliau menjadi imam ahli bahasa, ahli nahwu, sorok dan lain sebagainya. Itu umur beliau kurang lebih 30 tahun baru belajar. Dulunya ngangon kambing beliau tuh, gara-gara ada ibu-ibu lewat sama anaknya, kata emak sama tuh anak, lu harus belajar, lu harus sekolah. Anaknya kagak mau sekolah katanya. Kata emaknya, lu harus ngaji, lu harus belajar. Kenapa? Jangan sampai lu geblek no kayak dia no, yang ngangon kambing doang. Jadi pas dapet tamparan kayak begitu, Imam Kisai dijadiin contoh orang geblek, itu hatinya sakit betul. Ngomong ibu, istilah kita begitu. Lah gua dijadiin contoh orang geblek. Abis itu kambingnya semua dijual. Imam Kisai itu kagak mau gua dijadiin contoh orang geblek. Kambingnya semua dijual. Terus akhirnya ngapain dia? Belajar. Umur 40 tahun itu beliau hafal Quran. Di umur 40 tahun hafal Quran. Jadi jangan bilang kita, Ustaz saya makanya umur 40-50 ngaji buat ngapalin juz amma susah banget. Agak orang bisa ada kayaknya. Jangan begitu. Tetap harus semangat. Enggak belajar kagak ada batas umurnya sampai yang lahan. Kita tetap harus belajar. Jangan udah sibuk banget. Itu ya. Kalau istilahnya selalu juga saya ungkapkan dengan pertanyaan, ungkapannya Imam An-Nawawi dengan ungkapannya Imam Jalaluddin As-Suyuti itu seolah saling bertentangan. Kata Imam Nawawi, yudbahul ilmu baina aqfadin nisa. Orang kalau udah kawin, kesibukannya itu udah sibuk banget, makanya susah buat datang ke majelis-majelis ilmu. Orang kalau udah kenal sama selangkangan wadon, kata Imam Nawawi, udah kejepit, itu yubah ilmu, ilmunya kegorok, ilmunya kepotong, ilmunya kesembelih. Artinya semangat buat ngajinya udah susah banget. Makanya Imam Nawawi sampai akhir hayatnya kagak nikah, karena saking sibuknya sama ilmu, bukan kena ninggalin nikah. Dia tahu betul hadis yang menrogiba ad-sunnati walaysa minni, bahkan beliau mensyarah hadis Imam Muslim, gitu ya. Masa kagak tahu? Cuma hadis bilang menrogiba ad-sunnati udah masih tahu. Tapi karena kesibukannya bukan kena menentang hadisnya atau sunnah rasulnya, beliau wafat dalam keadaan kejomblo. Kenapa? Takut kata beliau, saya kalau nikah itu takutnya kagak bisa ngajar, takutnya saya kagak bisa ngaji lagi. Jadi beliau ngajar juga, beliau ngaji juga. Dalam biografinya Al-Imam An-Nawawi, kalau di kitab Riyadhus Shalihin yang syarahnya Dalilul Falihin, itu dikatakan Al-Imam An-Nawawi setiap harinya harus datang ke majelis ilmu 12 majelis ilmu. Coba kalau 12 majelis ilmu, satu majelis ilmunya sejam-sejam, berarti kan 12 jam. Dari subuh dah sampai zuhur berarti jam berapa? Sekitar jam 1 jam enggak ya? Sampai mau maghrib lagi. Sehari kan. Itu Imam Nawawi. Lah habis itu ngapain lagi dia? Nulis karya-karyanya. Habis itu malamnya tidur, ada zikir. Maka dalam riwayat tidurnya Al-Imam An-Nawawi mulai dari balik sampai meninggal dunianya itu tidurnya cuma setengah jam. Itu pun tidurnya kagak di kasur. Tidurnya beliau cari tikar-tikar buat yang jenazah.
Pandan, tidak pandan gitu. Apa kata Imam Nawawi? Saya kalau tidurnya dikasih empuk, takut kemudian bablas, lulusan. Makanya tidurnya begituan. Bukan beliau kagak mampu, beliau itu sampai dikasih. Kalau kita mas sekarang dikasih gelar kehormatan, sampai akhirnya diangkat jadi rektor di Damaskus Syria, tapi beliau tolak. Gitu ya. Itu kan kalau jadi rektor, fasilitasnya dikasih, rumah mes mewah dikasih, mobil dikasih, tagihan listrik bayarannya udah dibayarin sama kuliahannya, gitu ya. Itu ditolak sama beliau. Bahkan makan itu cuman satu roti, itu pun dibagi dua. Ada roti itu roti yang keras. Kalau bapak yang umroh yang haji itu panjang banget rotinya, keras banget tuh. Kalau kita mau makannya itu dicelupin dulu di kopi atau di teh, kalau nggak di susu biar lumer. Itu panjangnya segini, itu dibagi dua sama Al-Imam An-Nawawi, jadi dibagi dua. Dari mulai pagi sampai maghrib makannya sepotong, dari mulai maghrib mau ke subuh itu makan setengahnya lagi. Itu tiap hari dikasih disuguhin apa? Yang paling enak beliau apa? Oke, kata beliau, saya kalau makan daging, saya kalau makan buah-buahan, makan yang nikmat-nikmat, perut kenyang, maka otak saya buntu. Kalau kita mah ngaji justru nyari apa? Nyari berkah. Wah, makanan guru kalau ada kita ambil. Di depan guru ada anggur, ada apa? Kita berawal. Gitu. Imam Nawawi kagak. Gitu. Ini kita. Maka heran kalau seandainya ada orang kita yang zaman sekarang nyalahin para sahabat, kemudian para imam, ilmunya belum seberapa, gitu ya, udah nyalahin Imam Nawawi. Jangan Imam Nawawi, amal ulama ada, gitu ya. Guru kita tuh, kalau gimana? Setiap kali apa? Singgah di mana-mana ketemu masjid, pasti itu masjid disolatin sama beliau 2 rakaat sholat sunnah. Saya tahu cerita begitu karena dulu pernah ngikut lebaran ketemu sama Kiai almarhum Kiai Rosidi. Kata Kiai Rosidi begitu. Kiai itu setiap kali singgah kemana-mana, ngelihat ada masjid di situ, itu pasti sholat sunnah 2 rakaat. Saya kata Kiai Rosidi itu yang ngebawain segalnya, yang tiap hari itu jagain segalnya kalau lagi sholat sunnah itu. Lah kalau kita kan kagak, ya, sholat jangan kan sholat sunnah, udah masuk waktu aja. Lah kita mah malam ini langsung ke rumah aja. Ngapain di sholat masjid itu ke rumah gitu? Kagak. Itu tirakannya orang dulu gitu. Nah, saya juga sama dulu sama. Umurnya udah tua, masih ngaji sama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW yahfadhu kullu man sami'ahu. Nah, ucapan Rasulullah SAW itu dia hafal oleh seluruh orang yang mendengarnya. Ada yang kagak paham omongan Nabi. Nah, Sayyidah Aisyah juga mengatakan, idza takallama bi kalimatin, Nabi kalau ngomong satu kalimat, kalau bicara satu kata, a'adaha falasan, Nabi juga sering ulang-ulang sampai 3 kali, biar orang kagak lupa, biar orang terus yang tadinya mungkin baru datang akhirnya jadi bisa tahu lagi, diulang lagi orang. Begitu. Kalau dalam istilah mengajar ada apersepsi namanya. Apersepsi itu kita ngulang-ulang pelajaran yang kemarin biar mereka pada ingat lagi. Kita buka dulu pembukaannya, gitu ya. Kemarin kita belajar Pakolamun, pulpen, ya, ingetin lagi pas hari besoknya, diulang 3 kali. Itu gitu. Nabi Muhammad kalau ngomong pelan-pelan diulang 3 kali biar semuanya benar dan paham. Hatta itu hama'anhu, sehingga dipahami ucapannya Rasulullah SAW. Wa idza ata'ala qaumin fasallama alaihim, sallama alaihim salasa. Nabi kalau ketemu sama orang itu Nabi ngucapin salam, negor duluan, gitu ya.
lagi duduk, ada yang lagi lewat, yang ucap salam sama yang lagi duduk, bukan yang lagi duduk ucapin salam sama yang lagi lewat. Terus orang gerombolan yang sedikit dengan orang gerombolan yang banyak, gerombolan yang sedikit atau rombongan kelompok yang sedikit yang ucap salam sama kelompok yang banyak, gitu. Jadi kaidah-kaidahnya ada semua sudah dalam ajaran agama kita, cuma udah banyak yang tinggalin masalah-masalah yang kayak gini. Ada ungkapan para masyayikh kita, para guru kita, kalau ahli ma'asi yudhiru syi'arahu, kalau ahli maksiat udah di zaman fitnah ini nggak malu-malunya untuk mensyiarkan simbol-simbol kemaksiatannya. Seharusnya kita yang ahli ta'ah yudhiru syi'ar ta'ah, kita juga harusnya nggak malu buat mensyiarkan dan menampakkan daripada syiar-syiar ketaatan. Kadang kita masih malu nih kalau buat bawa sorban doang kalau mau sholat, gue bukan kiai gitu ya, atau bawa sejadah, gue bukan ustad atau bukan ustad, kita pas sholat itu bawa sorban, hukumnya sunnah. Ya. Bahkan kayak gini nih, saya berani sekarang kita banyak baca hadis Nabi itu, pas lagi ngaji dua hadis, diniatin sunnah aja. Kita bukan orang alim, bukan orang soleh banget, gara-gara pakai kayak beginian. Tapi di dalam hadis, yastaghfirul malaikah li ahlil amaim. Orang kalau sholat ke masjid dia pakai imamah kayak begini, itu malaikat mulai dari rumahnya sampai dia ke masjid sampai pulang lagi, dia minta ampun tuh buat orang yang pakai idol. Nah, besok berbaik idol. Tapi kalau dipanggil ustaz, dipanggil kiai, ya bilangin, jangan keenakan. Mohon maaf Pak, saya menjalani sunnah aja, saya bukan ustaz, bukan kiai. Kiai kita ada, ustaz kita ada. Jangan dipanggil kiai, ustaz. Bukan kapasitasnya langsung langsung mangkat aja. Gue dipanggil kiai. Lalu sekarang apa saya? Jangan gitu juga. Tahu diri kita ngukur. Terkadang orang gitu baru bisa tahu kalau di perumahan kan. Kalau kita kan enggak, alhamdulillah. Karena kita udah tahu guru kita. Kalau di perumahan gitu. Baru udah bisa tahu, udah pakai imamah gede, dipanggil ustaz. Besok kagak dipanggil ustaz sama orang jadi marah. Nah, udah bisa mimpin tahlil, udah bisa mimpin maulidan, udah dipanggil ustaz, ada sebagian orang kan dipanggil ustaz, besok kagak datang. Ini gara-gara fitnah. Ya, jadi sunnah ini kita pakai beginian. Kalau kita kagak mau pakai itu, kita bawa sorban aja, boleh diselendangin di sini, boleh diselendangin di kanan atau di kiri, boleh juga di apa? Kayak begini, selendangin pundak begini. Ya, sunnahnya begini. Kalau sholat di bawah, menurut Imam Abi Hanifah, kalau lagi sholat itu malah ditaruh di lantai, gitu ya, dijadiin sejadah. Kalau menurut Imam Abi Hanifah sunnahnya. Tapi kalau menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, itu sunnahnya kita pakai gini, ya, atau begini, bisa paling sunnah. Ya. Wakil sallallahu alaihi wasallam adalah yatahaddatsu sima yaqam terpakai sama. Terakhir ini Nabi kalau lagi duduk terus ngomong itu matanya banyak memandang ke langit. Yusiru ayat terpakai sama. Jadi merenung, maksudnya Nabi sering kali merenung dari ngomong
surat-surat apa? Surat-surat diplomatis itu. Surat-surat sakti itu Nabi ke Najasyi, Nabi ke Heraklius. Jangan sembarangan. Ucapannya Nabi Muhammad di dalam surat singkat padat, kalau dia ngerti langsung dia bakalan masuk Islam. Cuma kan ada sombongannya aja. Akhirnya dia masuk Islam itu para raja-raja yang dakwahin sama Nabi Muhammad. Nah itu Bapak sedikit yang kita bahas dari sifat ucapannya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita ini kalau ngomong jadi lebih teratur, ngomong ulang-ulang. Kalau anak kita terutama, ya kan namanya bocah, nggak apa-apa, sunnah kan. Anak kita nanya, diulang lagi. Jangan anak kita baru nanya sekali dua kali, kok belum bertambah, nanya belum gitu kita. Ulangin aja, dia niatnya sunnah, jangan gitu. Digeroin kita ya sekali dua kali